Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kita ketemu lagi dalam acara Melawan Pikun Menolak Lupa. Kalau kemarin melawan pikun dan menolak lupa itu untuk menghindarkan pikun yang terlalu dini atau lupa yang terlalu dini, kita usahakan dengan tamasya, ya kan, tamasya. Terus ada juga dengan silaturahmi, ya kan, silaturahmi dan tamasya. Sekarang ada juga untuk menghindari atau mengatasi pikun atau lupa bagi kita yang istilahnya udah berumur 40 tahun ke atas mungkin sudah pikun, 50 tahun ke atas mungkin sudah pikun, 60 tahun ke atas mungkin sudah pikun, atau yang 70 tahun atau yang 80 tahun. Tapi jangan salah, saya punya tetangga umur 80 tahun masih sehat, umur 70 tahun masih sehat. Karena apa? Ya itu tadi pola hidup yang sangat sehat, makanan yang sehat, terus silaturahmi dijaga, terus tamasya, jalan-jalan aja istilahnya di sekeliling komplek, jalan-jalan menghirup udara segar. Atau jalan agak jauh yang di kompleknya ada sawah, dia lihat sawah, ya istilahnya pokoknya melawan pikun menolak lupa itu bisa dilakukan dengan apa saja yang menyehatkan. Nah, satu lagi nih, untuk melawan pikun dan menolak lupa itu kita bisa melakukan dengan cara membaca. Membaca. Nah, dengan kita banyak membaca, otak kita akan terbuka, otak kita akan lebih luas wawasannya, dan tidak akan pikun karena mengulang kembali. Jangan salah, walaupun kita sudah tua, kita boleh bacaan buku-buku SD, ada dongeng-dongeng, atau zaman dulu ada, kita mengingat masa kita kecil dulu ada H.C. Andersen, nah ada komik itu H.C. Andersen. Nah kita baca lagi nggak apa-apa. Dongeng-dongeng anak sedunia H.C. Andersen. Terus ada Cinderella, ya kan? Itu kita baca lagi, dongeng-dongeng kita baca lagi. Atau sejarah bangsa ini, sejarah Indonesia, atau sejarah nasional, atau sejarah membaca lagi sejarah zaman Majapahit, sejarah zaman Singosari, sejarahnya baca sejarah lagi zaman, atau mungkin ada yang suka ketoprak, nah baca cerita-cerita ketoprak, gitu. Ada Damarulan Ngarit, ya kan? Ada Angling Darmo, dan itu juga ada komik-komiknya, ada cerita-cerita novelnya, bisa dibaca. Atau yang lebih utama, kalau maaf aja yang Muslim, yang beragama Islam, ngaji. Ngaji, jadi membaca huruf-huruf Arab. Deres, kalau ada orang Jawa bilang itu istilah deres. Ya, deres itu membaca, mengaji, atau istilahnya, atau mengaji terus dihafalkan, diingat-ingat untuk menolak pikun dan melawan pikun dan menolak lupa. Terus atau mungkin membaca lafadznya dilakukan biar otak kita semakin cerdas. Dilakukan, ya istilahnya membaca, kita tutup dihafalkan lagi, membaca kita tutup dihafalkan lagi, ayat demi ayat, ya. Jadi dengan membaca
itu sangat membantu kita untuk melawan pikun dan menolak lupa. Membaca apa saja, ya. Kalau istilahnya yang hobi masak, membaca resep, membaca resep bisa, membaca resep. Oh ini sayur ini mericanya segini, ketumbarnya segini, membaca resep, ya toh. Atau kalau ada orang yang suka sejarah masa lalu, atau dongeng-dongeng, atau mitos-mitos, atau legenda-legenda. Nah, ada kisah Aji Saka, dibaca lagi, ya. Aji Saka, kisah Murwokolo, terus kisah Joko Dolok, ya kan? Ada kisah Joko Kendil, atau mungkin ada hikayat-hikayat, gitu. Ada Gunung Tangkuban Perahu, sejarah seperti apa, Malin Kundang seperti apa ceritanya, dibaca lagi, ya kan? Atau mungkin Andi-Andi Lumut, ya. Atau mungkin Cindelaras, ya. Jadi membuka lagi kenangan lalu, membaca lagi masa-masa lalu, cerita-cerita masa lalu, itu akan mempermudah pikiran kita, akan semakin mengenang masa lalu. Oh, waktu SD saya senang baca ini Joko Tingkir. Joko Tingkir kita baca. Oh, kisah Hayam Wuruk. Kisah Hayam Wuruk kita baca. Atau Sultan Agung kita baca. Jadi dengan membaca atau dengan mengaji, itu akan membuat kita bisa melawan pikun dan menolak lupa. Jadi usia kita boleh tua, umur tidak boleh tua, tapi semangat harus tetap muda. Jadi kesehatan kita harus tetap jaga dengan cara apapun juga. Ada yang tamasya, ada yang istilahnya silaturahmi atau membaca. Nah, kalau yang zaman sekarang ada WA grup, sambil membaca itu. Jadi WA itu ada bacaan-bacaan, kadang-kadang ada kisah di sana, dibaca biar semakin tahu, biar semakin ngerti, istilahnya wawasan, gitu. Wawasan ini ada ini berita tentang ini, gitu. Atau itu harga beras naik gitu. Atau harga telur naik. Jadi dengan membaca itu kita akan lebih tahu, akan lebih mudah, dan akan lebih terbukalah pikiran kita, akan terbuka banget, ya. Ingat membaca ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U H I J K L N M O P Q Y ya kan? Jadi istilahnya dengan membaca, mengeja, atau membaca novel. Nah, novel itu kadang-kadang itu banyak kisah-kisah yang menarik, ya toh? Atau membaca belajar atau membaca puisi. Nah, baca puisi bagus. Sambil berekspresi, membaca puisi, bagus banget baca puisi itu. Atau berdeklamasi, jadi mengingat apa yang dia baca, gitu loh, ya. Sekali lagi, pokoknya jangan lupa membaca. Sekali lagi, membaca. Karena dengan membaca kita akan tahu segalanya. Karena dengan membaca kita akan tahu jendela dunia. Kita akan tahu berita-berita, ya. Kalau dulu ada koran, ya baca koran. Kalau sekarang korannya udah elektronik, ya, istilahnya ada di atau lihat YouTube. Nah, YouTube ada di situ, dia bisa dibaca. Di situ ada di TikTok. Di TikTok, ada di Instagram. Jadi berita-berita yang harus dibaca, yang tidak bergambar atau yang bergambar, itu akan sangat banyak faedahnya untuk melawan pikun dan menolak lupa,
ya. Jadi untuk kali ini cukup sekian. Jadi istilahnya membaca, jangan lupa membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.